Roy Royce. I buy her. Oke. Baik, sudah ya. Sudah kita ubah jadi huruf kapital, huruf besar ya. My true love will marry me itu M. I buy her a Rolls Royce itu B. My true love will marry me only if I buy her a Rolls Royce. Ini gimana nih nulisnya? M tapal kuda B, Pak. Bagaimana? M tapal kuda B. Ya, ini kesalahan yang umum. Kalau ada only if, ya. Kalau ada only if itu kebalik, teman-teman. Oh salah, saya ketukar. Benar-benar ya. A only if B, ya betul-betul. Jadi yang only if itu adalah, ya betul, M. Oh iya, betul ya, M tapal kuda B. Kebalik saya sama proposisional yang silogisme. Ya. Kemudian premis kedua, apa teman-teman? B ya. Oke nggak? B. Yang ini. Benar, Pak. Iya. Santaro. Ada Santaro. Ada, Pak. Ada Santaro. Premis kedua apa Santaro? Premis satu ini kan? Santaro. Premis satu ini nih. My true love will marry me only if I buy her a Rolls Royce. Premise 1. The first premise. The second premise. Yang mana? Yang inikah? Atau yang inikah? Tinggal dua pilihan. Gampang, mudah. Kayaknya yang ke since I'll buy her a Rolls Royce. Ya, betul. Ini karena itu adalah sebuah alasan. Alasan itu adalah premis. Ya. Alasan itu adalah premis. Oke, makanya di sini B. Ini premis 1, ini premis 2. Jadi my true love. Oke. Jadi M. Ya.
Valid atau invalid? Pakai yang itu ya. Truth assignment test is truth assignment test. Ya. Jadi M-nya itu 0, B-nya itu 1. Oke. Ini 0. Oke. Ini 1. Jadi hasilnya apa? Hasilnya apa? Invalid ya, Pak? Iya, invalid, betul. Invalid. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin, teman-teman, rekan-rekan di sini? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jadi, tugas teman-teman tinggal latihan aja. Pasti sukses. Pasti lancar jaya. Ya, tinggal latihan aja. Ya. Oke, satu lagi aja ya. Satu lagi. Lancar jaya ketika kita bekerja keras. Ya, ketika kita rajin. Pasti ya. Kayak inilah. Orang yang punya toko. Kalau dia pagi-pagi udah buka toko, daripada orang yang buka tokonya baru jam 11. Ya, pasti kan lebih sukses. Sukses dalam arti materi ya. Pasti kan lebih sukses yang buka toko pagi-pagi ya. Lebih rajin soalnya. Ya, sama ini juga. Ya. Jadi kalau teman-teman ini semua latihan gitu ya. Dicobain, muah. Ya, itu kayak orang yang tadi buka toko pagi-pagi. Pasti lancar jaya mestinya ya. Sesuai dengan perkenanan Tuhan ya. Tuhan juga ingin kita rajin. Itu karakter yang baik gitu ya. Karakter AIS ya. Integrity, punya integritas, rajin ya. Sesuai dengan nilai-nilai Maranatha. Ya. Oke. Nomor 6 ya. Kita coba ya nomor 6 ya. That your views are logically consistent is a necessary is a necessary condition for your views to be sensible. Kalimat kesimpulannya yang mana? Kesimpulannya yang mana? Yang ketiga bukan, Pak? Ya, betul. Yang ketiga ya. Yang Your keempat. views are sensible. Oke, kita bikin dulu ini aja. Kita bikin dulu. Ini jadi S. Ya, your views are sensible itu jadi S. Kemudian your views are logically consistent. Itu jadi C. Ya. Oke. Tadi udah punya kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah sensible. Oke. Yuk kita lihat yang jadi problem di sini. Oh ya, sebentar. Premis kedua ini gampang ya. Premis keduanya itu adalah C. Teman-teman paham nggak? Ini Kristiani ada? Ada, Pak. Ada. Kristiani paham ya? Premis keduanya itu yang ini. Paham, Pak. Ya, jadi C ya. C. Iya, Pak. Ya, oke. Tinggal premis 1 ini yang jadi problem. Karena menggunakan istilah is a necessary condition.
is a necessary condition. Bentar. Saya mau ini dulu. Mau mengajarin konsepnya. P is a necessary condition. Is a necessary condition for key. Ini tulisnya gimana? Ini nulisnya gimana nih? Ada yang tahu nggak? P is a necessary condition for Q atau key. Pakai apa, teman-teman? Pakai tapal kuda? Pakai V? Pakai dot? Atau pakai tribas? Pakai yang mana? Tapal kuda bukan, Pak? Tapal kuda, betul. Itu siapa? Saya, Pak. Rezon? Michael, Pak. Oh, Michael. Iya, Ya, Pak. Michael Sebastian. Ya. Tapal kuda. Bagus. Tinggal ininya apa ini? Ininya apa? Ya. Kalau necessary condition, ini itu jadinya ini. Ya. Sesuai dengan yang di buku cetak. Yang di buku cetak mana. Nah, ini. Oksigen is necessary for life. Artinya, kalau nggak ada oksigen, nggak ada kehidupan. Itu artinya necessary. Perlu itu. Kenapa perlu? Karena kalau tidak ada oksigen, tidak ada kehidupan. Ya. Kalau sufficient, itu cukup. Jika ada oksigen, maka ada kehidupan. Jika ada oksigen, maka ada kehidupan. Tapi sampai sekarang masih ini. Ya, di Mars, planet Mars itu masih nggak tahu, masih belum kedeteksi ada oksigen atau enggak ya. Teman-teman di planet Mars. Ya. Tapi kalau ada oksigen, jika ada oksigen maka ada kehidupan. Ya. Itu syarat cukup. Sedangkan syarat perlu adalah jika tidak ada oksigen, maka tidak ada kehidupan. Beda ini ya. Beda ya. Oke. Jadinya begini, teman-teman. Yuk, kita lihat premis 1. Premis 1. Lihat ya. Nah, tadi. Nah. Jadinya gimana? Ada yang bisa bantu? Jadinya gimana? Ada yang bisa bantu? Itu squiggle L bukan, Pak, harusnya? Ya, betul. Squiggle L, terus Betul. tapal kuda. Squiggle C, tapal kuda. Ya, karena saya pakai C ya. Oh iya, Pak. Nggak apa-apa, no problem, it's okay. Kalau kamu pakai L, oke. Saya kebetulan pakai C. Kemudian squiggle, Squiggle S. yes. Squiggle S. Ya, oke. Udah. Jadi, premisnya jadi, premis 1, premis 2, kesimpulan jadi ya. Oke, kita akan jadikan dia 1. Kita coba ya, 1. Ini 0. Berarti ini 0. Ini 1. Ya.
Squiggle 1 berarti ini no. Oke. Squiggle no. Berarti ini 1. Jika false, maka true hasilnya adalah True. true. Jadi kesimpulannya apa? Invalid, Pak. Invalid, Pak. Invalid. Invalid. Ya. Kayak gitu. Kayak gitu saja. Rekan-rekan, teman-teman. Semoga nggak susah. Ya, nggak ada yang susah di sini. Ya. Nggak ada yang susah ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan silakan. Bentar, saya lihat dulu slides-nya. Ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman ya. Mungkin ada yang masih bingung. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Baik, hari ini kita akan masuk hari ini kita agak dry sedikit, agak apa? Dry itu apa ya? Agak kering, agak garing sedikit, tapi tetap ini salah satu topik yang penting. Ya, yuk kita lihat garingnya seperti apa. Oke. Yuk kita lihat sama-sama. Oke. Kita akan lihat urutan prioritas dari operatornya. Ya. Ini yang paling tinggi dan V XOR Palkuda sama Tribars. Ya. Oke. Contoh Squiggle P dan Q. Ini artinya yang dihitung Squiggle P dulu. Udah ngitung Squiggle P, baru hitung sama Q. Ya. Ini juga. Berarti kita hitung P dan Q-nya dulu. Setelah P dan Q-nya dihitung, baru VR, V sama R. Ya. Kalau kayak gini, yang mana yang dihitung? Yang dihitung yang dan-nya dulu. Udah ngitung dan-nya, baru kita hitung dengan tapal kudanya. Oke. Kemudian yang ini, kita hitung mana dulu? Kita hitung yang tapal kuda dulu. Kita hitung tapal kuda. Udah hitung tapal kuda, baru kita hitung sama yang 3 bars, 3 garis 3. Kalau yang kayak gini gimana? Kalau yang kayak gini berarti yang pertama, 2 yang pertama dulu. Baru tapal kudanya ini. Baru udah selesai ngitung ini, baru kita hitung yang tapal kuda berikutnya. Ya, kayak gitu maksudnya. Ya, nggak susah ya. Jadi ada prioritas. Mana yang paling hebat, itu yang diutamakan. Lebih tinggi prioritasnya,
Itu yang diutamakan. Ya. Oke. Kemudian kita masuk, tetap semangat, yaitu hukum algebra, proposisional algebra. Ini ada hukum-hukumnya. Sama kayak kita punya hukum banyak. Indonesia banyak hukumnya. Ya, ini juga sama di logika ada hukumnya. Hukum yang pertama hukum identitas. Hukum identitas itu adalah sebuah pernyataan itu menjadi pernyataannya sendiri. Kalau di angka itu kayak ditambah 0. Ya, suatu angka ditambah 0 sama dengan angka itu sendiri. Ini juga sama. P atau 0 itu jadinya P. Mau P-nya true atau false, nggak peduli. Ya, jadi kalau P-nya ini di sini true, ini di sini bakal true. Kalau di P-nya di sini false, maka di sini juga jadi false. Ya, ini yang disebut dengan hukum identitas. Identitas itu kayak kita ngelihat ke cermin. Siapa identitas kita? Kamu lihat aja ke cermin. Kamu akan melihat diri kamu sendiri. Ini kan sama kan? P jadi P dirinya sendiri. Setelah melihat cermin. Cerminnya di sini ada 2. Atau false dan true. Ya, ini sama juga nih yang bawahnya. P, suatu pernyataan mau dia true atau false. Kalau di dan dengan true, dia akan jadi P. Kemudian ada hukum null atau dominasi. Hukum null sih null, namanya null ya. Null itu 0. Null itu 0. Mau apapun P-nya, di dan dengan 0 jadi 0. Setuju nggak? Mau apapun P-nya. P-nya true, P-nya 1, P-nya 0. Kalau di dan, di dot atau dan sama 0 itu hasilnya 0. Itu yang disebut dengan hukum null. Atau null, null. Satu lagi hukum dominasi. Akan mendominasi. Sesuatu yang diataukan dengan angka 1 itu akan jadi angka 1. Kan true. Apapun diataukan dengan true, dia akan true. Ini disebut hukum dominasi. Ya. Karena si satunya akan mendominasi. Oke. Satunya akan mendominasi. Hukum negasi. Negasi itu lawannya. Kalau P diataukan dengan lawannya, negasinya, itu akan jadi 1. Benar ya? Di sini 1, di sini 0. 1 atau 0, 1. Ya. Kalau di sini 0, di sini 1. 0 atau 1, 1 juga. Ya. Ini disebut hukum negasi. Negation law. Hukum negasi. Tapi, kalau P di dan dengan negasinya, lawannya, itu jadinya 0. Jadinya 0. Cobain aja ya. Kalau P-nya 1, 1 dan 0. 0. Itu kalau P-nya 1. Kalau P-nya 0, 0 dan 1. 0 juga. Ya. Oke. Idempoten. Idem. Sama. Idem itu sama. Kamu mau makan apa? Makan ayam Nanking. Saya idem. Sama maksudnya. Idem itu sama. Jadi P atau P ini sama nih. P semua
hasilnya P juga sama. Yang satu P atau satunya P lagi, hasilnya ya P. Itu idem. Idem poten. Poten itu potensi. Kemampuan. Kemampuan untuk idem. Kemudian kalau idem pakai dan itu idem juga, P juga. Ya. Contoh aja nih, kalau ini 1 dan 1 ya 1. 0 dan 0 ya 0. Ya. Yang berikutnya double negation. Double negasi. Jadi udah not, dinotkan lagi ya jadinya P. Ya. Balik lagi ke awal. Ya. Kemudian berikutnya lagi ini hukum absorption. Hukum penyerapan. Penyerapan. Jadi apa artinya? Artinya ada yang diserap ini. Ya. Jadi P dan Q hasilnya itu digabungkan dengan P itu akan jadi P. Ya. Karena hasil ini akan diserap oleh si P. Jadi sebetulnya intinya ya P. Intinya ya P. Kalau P dan kurung buka P atau Q ini jadinya adalah P juga. Ya, menarik ini. Menarik. Menarik sebetulnya. Nanti kita akan lihat. Ini sebetulnya berkaitan sama hukum distribusi. Nanti kita lihat ya. Ini ada hubungannya sama hukum distribusi. Nanti kita lihat. Yang nomor 9. Hukum distribusi itu ada di nomor 9. Yang ketujuh. Hukum komutatif. Komutatif itu sama kayak di angka. 2 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2. Sama. Itu tambah. Perkalian juga sama. 3 kali 5 itu sama dengan 5 kali 3. Ini juga sama, teman-teman. Rekan-rekan ya. P atau Q itu sama dengan Q atau P. P dan Q itu sama dengan Q dan P. Sama saja. Mau bolak-balik gimana juga. Ya, itu komutatif. Hukum komutatif. Ya. Berikutnya hukum asosiatif. Asosiatif ini minimal ada 3. Ya, ada 3 huruf. Jadi kalau teman-teman lihat ini mau kerjain yang mana dulu nih? Mau ini dulu yang dihitung? Atau mau ini dulu yang dihitung? Sama saja. Karena apa? Karena hukum asosiatif. Demikian juga dengan dan. Mau Q dan R atau P dan Q dulu sama saja. Sama saja. Karena hukum asosiatif. Nomor 9, hukum distributif. Hukum distributif ini sama kayak matematik, teman-teman. Saya kasih lihat sedikit. Hukum distributif. P atau Q dan R. Ya, ini sama kayak matematik, teman-teman. Sama banget ini. Ini ke sini. 2 kali 3. Itu 6. Ditambah 2 kali 4. Itu 8. Ini tambahnya itu ke sini. Ini juga sama, teman-teman. P-nya ke sini. Ya, jadinya adalah P VQ dan sini.
V, R. Ya, ini yang disebut dengan hukum distributif. Hukum distributif. Kayak didistribusiin. Si P-nya didistribusikan ke sini, dan si P-nya juga didistribusikan ke sini. Kayak distribusi, dikasih gitu ya. Gua kasih ke kamu, saya kasih ke kamu, ke Ki. Oke, saya juga kasih P-nya ke R. Ya, kayak didistribusikan, dibagikan. Itulah yang disebut dengan hukum distributif. Ya. Kalau kita lihat yang ini ya, satu aja ya. Ya. Lihat. P P P dot Q. Ya, teman-teman. Sama dengan P PP dot P P Q. Ya. Ini memang teman-teman lihat, ini memang khas banget dia jadi P. Ya. Kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa ya, kecuali ini jadi P ya. Satu lagi ya teman-teman ya. Hukum De Morgan. Hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini sama saja, teman-teman, cuma ada squiggle-nya di depan. Sama saja kayak yang distributif. Yaitu ini squiggle-nya ke sini. Ini squiggle-nya ke sini. Sama dengan squiggle P dan ya, jadi hati-hati, ataunya ini jadi dan. Squiggle Q. Ya. Demikian juga kalau P dan Q. Ini akan menjadi squiggle P atau squiggle Q. Ya, jadi ini ke sini. Squiggle P. Kemudian ini ke sini. Squiggle Q. Ini yang disebut dengan hukum De Morgan. De Morgan. Oke. Itulah hukum-hukumnya. Itulah hukum-hukumnya, teman-teman. Akan semoga berkenan. Kita akan masuk ke beberapa persamaan. Ya. Masih semangat ya, teman-teman. Yang pertama, P squiggle Q di note itu sama dengan P dan squiggle Q. Ya, ini tolong dicatat. Tolong dicatat baik-baik. Squiggle jika P maka Q. Squiggle jika P maka Q ini sama dengan P dan squiggle Q. Ya, teman-teman. Jadi P squiggle Q ini sama dengan squiggle P dot
P, tapal kuda Ki. Sama dengan, teman-teman lihat ini. Ini sama-sama ini. Ya. Jadi squiggle P dan squiggle I. Sama dengan gunakan De Morgan. Gunakan De Morgan, jadi ini ke sini. Squiggle P atau Ki. Squiggle P atau Ki dengan menggunakan De Morgan. Hukum De Morgan. Jadinya kita bisa simpulkan squiggle P atau Ki. Jika P maka Ki adalah squiggle P atau Ki. Itulah dia. Ya. Berikutnya, teman-teman, rekan-rekan, adalah jika dan hanya jika. P, jika dan hanya jika Ki. Ini artinya, ya, teman-teman, P dan Ki digabungkan dengan ya, ini dia. P dan Ki digabung dengan yang bukan P dan bukan Ki. Itulah dia. Satu lagi. P, jika dan hanya jika Ki, ini sama dengan jika P maka Ki. Ya. Dan jika Ki maka P. Ya. Jadi jika dan hanya jika ini dia bolak-balik. Bolak-balik berlaku. Bolak-balik ini. Bisa bolak-balik jika P maka Ki dan jika Ki maka P, ya, bolak-balik dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Saya orang kaya raya jika dan hanya jika saya punya banyak uang. Jika saya orang kaya raya, maka saya punya banyak uang. Ini dia. Jika saya punya banyak uang, maka saya adalah orang kaya. Ya, sama aja. Jika dan hanya jika itu bolak-balik. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ya. Oke. Ya. Ini sama aja. Oh. Bolak-balik. Komutatif ini. Komutatif ya, teman-teman. P jika dan hanya jika Ki itu sama aja dengan Ki jika dan hanya jika P. Komutatif. Kemudian kalau ini P jika dan hanya jika P ini adalah pasti satu. Pasti true. Pasti true. Kemudian P jika dan hanya jika not P itu pasti no. Pasti false. Ya. P jika dan hanya jika true. Ya pasti true. Tergantung P-nya ya. Kalau P-nya true ya di sini juga true. Kalau di sini P-nya false, di sini juga false. Ya, teman-teman ya. Paham nggak ya? Kalau nggak paham nanya ya, teman-teman ya. Sesimpel itu. Kalau nggak paham.
P jika dan hanya jika false itu adalah squiggle P. Squiggle P. Ya. Oke. Kemudian ini squiggle bisa masuk ya. Kayak gini. Squiggle P jika dan hanya jika key ini bisa menjadi squiggle P ya, ke sini doang. Atau P squiggle key. Ya. Jadi sini doang. Jadinya ini. Ya. Itu sih teman-teman. Oke. Ini mah basic ya, basicnya kan ini ya squiggle, dot sama V ya. Kemudian ada yang disebut dengan tautologi. Tautologi ini adalah semua yang bernilai true. Contohnya apa ya? Contohnya ini. Tautologi ini. Ini tautologi. P. P itu bisa nilainya 0 atau 1 ya. Kemudian kita bikin tautologinya nih. Ini hasilnya true. Ini hasilnya true. Ini adalah tautologi nih. P 3 bars P adalah tautologi. Oh, kenapa? Kenapa P jika dan hanya jika P adalah tautologi? Ya, karena semuanya true. Semua kemungkinannya itu true. Semua kemungkinannya itu 1. Makanya disebut dengan tautologi. Ya, beda dengan ini. Ini hasilnya no, false. False juga. Nah, kalau ini namanya adalah apa? Kontradiksi. Ini disebutnya kontradiksi. Oh, kenapa kontradiksi? Semuanya no. Semuanya salah. Kontradiksi. Kontradiksi sekali kan? Dua hal yang bertentangan, semuanya jadi salah. Semuanya salah, itu disebut kontradiksi. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup jelas? Rekan-rekan? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak, jelas. Ya. Makasih. Tinggal praktek. Konsepnya udah tahu. Konsep teorinya udah tahu. Tinggal kita praktek. Prakteknya oke nggak? Ya. Yuk kita praktek. Kita praktek. Sederhanakan proposisi berikut ini. Ya. Yuk kita praktek. P
Spiegel, Spiegel, P, kanan hanya di kaki. Praktek ya. Praktek. Bentar, teman-teman, sebentar. Oke, I'm back. I am back. Oke, teman-teman. Ini kita akan coba menggunakan semua hukum. Semua hukum yang kita punya, yang kita kuasai tadi. Ya, yuk kita sama-sama ya. Step 1. Step 1. Saya mau nanya dulu sama teman-teman nih. Kalau kayak gini jadinya apa nih tadi? Masih ingat nggak tadi? Squiggle P Fakey. Squiggle P kemudian? Or Iya. key. Iya. Nah, ini sekarang kayak gini. Ini jadinya apa nih? Pastinya ini V juga kan? Pasti sama lah. Ini V, ini V. Ini apa nih? Ini apa? P sama Orki apa ya? Ya. Betul. Teman-teman yang lain paham nggak? Yang lain, oke ya? Ya, jadi ini sih bisa saya tulis nih. P-Orki. Karena ini. Ya. Sampai sini, oke nggak nih step 1? Oke ya. Nggak ada masalah ya. Ya. Ini saya mengancam pengen hapus sebentar ya. Saya hapus dulu ya. Nanti saya ke sebelah kanan aja. Oke. Lihat lagi. Ini P, V. Ini bisa ke sini nih. Ini bisa ke sini.
Tapi ini jadi done. Ya. Hukum De Morgan. Oke nggak, teman-teman? De Morgan in action. Jadinya seperti itu. Oke nggak, teman-teman? Oke, Pak. Oke, iya. Terima kasih. Next. Ini bisa ke sini nih. Ini juga bisa ke sini. Dengan hukum distributif. Kalau ini tadi dengan hukum De Morgan. Dengan hukum distributif nih. Ini kan. Sini. Ini ke sini. Ya. Hukum distributif. Kemudian ini ini hasilnya 1. Pasti true ini. True. Ya. Dengan hukum negation. Negasi. Hukum negasi mengatakan bahwa P atau negasi P itu adalah 1. Hukum negasi. Ya. Kemudian sesuatu yang didankan dengan P itu akan jadi P. Ya. Ini akan menjadi P atau hukum identitas. Hukum identitas mengatakan sesuatu yang didankan dengan 1 itu akan jadi sesuatu. Akan jadi dirinya sendiri. Itu hukum identitas. Sesuatu didankan dengan 1 itu akan jadi sesuatu itu sendiri. Udah. Nggak bisa diapa-apain lagi, udah. Selesai. Jelas nggak, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa nggak? Bisa? Bisa apa bisa? Bisa ya? Kalau bisa, kita coba
Soal berikutnya. Coba teman-teman. Coba dulu teman-teman ini. Silakan. Sebentar, saya mau ke belakang dulu ya. Bentar. Silakan coba nomor 2. Oke, gimana? Teman-teman, nah semangat ya. Anak muda. Semangat. Semangat, semangat. Yuk. Pelajari logika. Teman-teman, di sini masih ada teman-teman yang belum bergabung. Masih ada teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram. Jangan lupa bergabung ya. Nanti teman-teman yang nggak bergabung, belum bergabung, nanti ketinggalan informasi. Ya. Jadi teman-teman yang belum bergabung ke grup Telegram, mohon segera bergabung supaya tidak ketinggalan informasi. Oke? Karena kalau di morning ada susah untuk kasih informasi ya. Susah. Oke. Squiggle key. Soal kuda. Squiggle P. Wah. WD. Gimana nih? Mau mulai dari mana nih? What are you going to do? Ini dulu ya. Ya. Oke. Oke nggak ini?
Ish. Oke. Ya. Berikutnya. Ada ide? Ada ide berikutnya? Distributif, Pak. Bagus. Bagus. Ini dari tadi yang jawab terus. Siapa namanya? Jerry, Pak. Jerry. Thank you, Jerry ya. Suaranya khas. Thank you. Ya, bantu saya. Ya. Saya jadi nggak ngomong sama tembok gitu ya. Jadi ada respon. Thank you ya, Jerry ya. Tetap pertahankan. Pertahankan. Squiggle P. Dot. Squiggle Q distributif kata Jerry. Betul. Ini maksudnya distributif ininya nih. Ini ke sini. Terus nanti ini ke sini. Ya, maksud Jerry itu distributif. Sifat hukum distributif. Ya. Oke. Ya. Eh. Ya. Ini saya ini. Ya. Oke. Ya. Next apa? Berikutnya apa? Teman-teman? Oh, siap ya. Ini susah mungkin. Tenang, teman-teman tenang. Susah mungkin. Ini ada key dot squiggle key. Mungkin berat itu di situ. Hasilnya key dot squiggle key sama dengan 0. no atau false. No. Ya, ini berarti no nih atau false nih. Ya. Jadi yuk kita tulis. No. Ya. Ininya tetap sama ya. Ya. Ini tadi kita pakai hukum negation. Hukum negasi. Negasi. Dari sini ke sini hukum negasi. Ya. Dari sini ke sini hukum distributif. Ya. Sesuatu yang diataukan no itu adalah dirinya sendiri. Oke. Ya. Oke, ini yang disebut dengan hukum identitas. Identitas. Sesuatu yang diataukan dengan no adalah
si dirinya sendiri ya. Ini sesuatu yang diataukan dengan no atau false. No itu kan false. Sesuatu yang diataukan dengan false adalah sesuatu itu. P ya P. Ini ya ini. Oke. Sampai sini. Gimana kelanjutannya? Happy ending atau sad ending ini ya? Kita lihat ya. Kelanjutannya gimana nih? Ya, Itu distributif nggak sih, Pak? Atau enggak ya, Pak ya? Saya nggak tahu, maksud Pak. Pusing, Pak. ini Nathan ya? Iya, Pak. Maksud Nathan ya ini Oh, mau jadi masuk itu mau masuk ke sini maksudnya gitu. Oh, nggak usah ya, Pak ya? Nggak bisa sih Nathan, soalnya Oke, Pak. ini tapal kuda. Oh, betul sekali, Pak. Yang bisa itu yang atau sama titik nih. Ya. Oh, Atau oke, Pak. iya, oke. Kita belum bisa pakai distributif karena ininya tapal kuda. Jadi nggak bisa. Yang bisa itu atau titik. Ya. Atau dot. Atau dot. V atau dot. Oke, jadi mau nggak mau kita pakai definisi lagi ya. Ini lagi. Oke. Ya, karena jika P maka Ki itu artinya not P atau Ki. Ya, jadi ini juga sama nih. Not P, ini P-nya nih. P-nya itu segini. Not ini segini. V, ini Ki-nya. Ya. Sampai sini dulu, jelas nggak? Atau ada yang mengganjal? Pak, itu kalau squiggle-nya yang di p.key itu dikeluarin terus p-nya jadi orki bisa nggak, Pak? Oh. Ini ada ini ceritanya beda lagi, ada alternatif jalan cerita. Kita lihat alternatif jalan ceritanya menurut Jerry. Saya di bawahnya. Iya. Nggak apa-apa. Ini kan kita yang nyusun ceritanya. Squiggle, P, gitu ya. Iya, Pak. Baru squiggle P gitu. Iya, Pak. Ini jangan cerita yang berbeda, tapi nggak apa-apa. Kita lihat mungkin ada sesuatu yang bisa kita ini kan. Kemudian dari sini sama aja sih, sama aja. Sama aja, Jer. Kan nanti ini harus jadi begini juga ya. Si tapal kudanya harus jadi begini juga ya. Oh iya, Pak. Sama saja. Iya. Bolak-balik masih di situ-situ juga sih. Iya. Oke, Pak. Ya. Ini bentar. Ini kita is. Bentar ya.
Ya, kita ke sini ya sekarang ya. Sama dengan ini ke sini. P atau De Morgan. Q, V. De Morgan. Karena hukum De Morgan. Ya, jadi ini masuk nih. Squiggle ke sini, nanti ini squiggle ke sini. Ya, tapi ini tandanya berubah nih. Tadinya dot, jadi V ya. Jadi V. Oke. Oke. Ada ide lagi? Ya, kayaknya nggak ada ide. Baik, tidak apa-apa. Kalau tidak ada ide, baik, kalau tidak ada ide, kita lanjutkan. Sama dengan Q, V, P. Mutatif. Jadi saya hanya ngebalik aja nih. Tadinya P atau Q, jadinya Q atau P. Ya. Ada ide? Mungkin di antara teman-teman? Oke, tidak ada ide. Saya lanjutkan ya. Sama dengan Q atau kurang kurungnya. Oh, udah, betul. Jelas nggak? Jadi, tadinya ini kan, yang dikerjakan terlebih dahulu tadinya ini, sekarang jadi ini. Ini sama ini. Asosiatif. Ya. Selanjutnya, ada ide? Hukum negasi bukan, Pak? Negasi, Pak. Betul. Betul banget, hukum negasi. Jadi di sini nanti Q P1. Ya. Karena hukum negasi. Hukum negasi. Kemudian terakhir ya, 1. Ya, ini. Hukum apa? Ya, hukum dominasi. Hukum dominasi mengatakan bahwa sesuatu diataukan dengan satu, itu akan jadi satu. Sesuatu yang diataukan dengan satu, itu akan jadi satu, hukum dominasi. Jadi jawabannya adalah true. Oke, rekan-rekan, teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin?
Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas sih, Pak. Cukup jelas. Oke, baik. Di slides, kalau teman-teman lihat ini banyak latihan, tapi nanti teman-teman silakan aja coba sendiri. Di slides. Nanti slide-nya saya kasih ya, kayaknya belum ada nih di morning. Nanti saya upload ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka kuliah kita akan saya akhiri saja. Ya. Baik. Kita tutup, saya akan doakan teman-teman semua di sini. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang perkuliahan kita hari ini, sehingga kita semua dapat menyelesaikan dengan baik dan tanpa ada gangguan apapun. Sementara kami akan berpisah ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai mahasiswa-mahasiswi di sini, sehingga selalu sehat dan tetap bahagia ya Tuhan. Bersama keluarganya masing-masing, di dalam keluarganya ada damai sejahtera dan harmonis. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami semua dari mara bahaya, biarlah kami semua ada dalam keadaan yang aman. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oh ya, jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya. Dan juga yang belum bergabung ke grup Telegram untuk segera bergabung supaya tidak ketinggalan informasi. Ya. Silakan teman-teman untuk live. Terima kasih. Kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Ya. Kasih Pak. Ya. Ditunggu slide-nya Pak ya di morning. Ya. Ya, oke. Kasih Pak. Iya. Makasih Pak. Kalau boleh sama videonya Pak, video yang Boleh. sekarang. Iya. Boleh ya, nanti saya up. Nah, makasih ya Pak. Mari. Yuk, mari. Pak, Oh ya, kenapa Juan? izin tanya dong Pak. Tanya apa? Kan misalnya dapat kasus nih, terus kasus itu udah nggak bisa disederhanain lagi Pak. Misalnya kan yang tadi kan dapat 1, tapi kalau misalnya kasus ini berhenti sampai di masih ada P sama V-nya itu nggak apa-apa kan Pak? Atau Nggak apa-apa. harus? Nggak apa-apa. Sudah sampai bentuk yang paling sederhana maksudnya. Ini kan contoh-contoh yang kita ini sudah sampai bentuk yang paling sederhana nih. Coba kita lihat sebentar. Yang ini nih. Yang sebelumnya. Oh iya Bentar, Pak. saya kasih lihat dulu yang sebelumnya. Nah, ini kan sudah sampai bentuk yang ini soal yang sebelumnya ini kan. Oh iya. Sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Udah aja sampai situ. Oh berarti nggak usah dipaksakan Pak? Nggak usah dipaksain, jangan. Oh iya Pak. Iya Pak, makasih Pak. Oh iya, sama-sama. Ya.